sebetulnya ya waktu kuliah tuh jelas menurut aku, misalkan dalam sehari aku mau ngapain aja itu jelas lebih jelas dibandingkan setelah lulus terus nggak kerja itu nggak jelas hari mau ngapain. Benar. Kan kalau kuliah udah jelas hari ini mau ngapain, mau ngapain aja, terus walaupun ketemu teman ketemunya jam berapa itu udah aku terapkan ketika kuliah. Jadi on time gitu ya, apa waktu harus on time. On time maksudnya aku menghargai waktu dan harus terjadwal. Benar. Setuju sih. Ya, manajemen waktu penting. Terus kayak aku pun ketika kuliah menghargai waktu orang lain. Waktu orang lain, misalkan aku janji buat ketemu, terus kiranya gak mungkin kan aku ngabarin dulu sih. Tapi biasanya kalau aku udah bikin janji aku pasti tepati. Kadang justru yang aku ajak janji ketemunya itu yang membatalkan. Aku sangat menghargai ketika udah janji pasti aku tepati gitu. Benar. Setuju. Emang itu salah satu etika yang perlu diterapkan sama orang. Iya. Terus dalam seminggu pun kadang dulu ya masih sempat sih aku ikut kajian karena di sana banyak pilihan sih. Kayaknya kalau pengen ikut kajian tuh dari sore sampai malam itu di Bandung banyak. Mau itu kajian yang ada di kampus maupun yang di luar kampus itu banyak. Cara tahunya biasanya ada media sosial yang bagiin informasi tempat-tempat kajian ataupun ada kajian, jadwal kajian apa gitu. Aku pun ngerasa manajemen waktu aku pun belum bagus. Sangat teratur dulu ya? Belum. Oke. Tapi nggak mengesampingkan tugas kuliah kan? Masih bisa. Nah itu kalau misalkan aku ya mungkin salahnya gitu ya. Tugas kuliah itu dulu aku kerjakan asal selesai dulu. Aku nggak bikin bagus gitu. Yang penting selesai dulu. Karena kalau misalkan aku ngerjain selesai, nah itu balik lagi kan ke skala prioritas. Yang penting selesai dulu. Kalau misalkan aku ngerjain tugas dengan bagus gitu, nanti agenda yang lainnya gimana gitu, berpengaruh juga ke agenda yang lain. Dapat IPK berapa mas? Dapat IPK berapa? IPK aku nggak bagus karena aku memang nggak pintar. Berapa? Aku nggak bagus, cuma di atas 3 aja. Kan dari 4 cuma di atas 3. 3 koma? Aku di atas 3 aja. Di atas 3, di bawah 3,5. Oh aku tahu. 3,99. Oh itu di bawah 4. Oh iya, 3,49 lah. Pokoknya PK aku nggak bagus dan susah buat masuk perusahaan besar. Perusahaan besar tuh dia naruhnya dari 3,5 gitu ya. Jadi agak susah. Perusahaan besar tuh kayak misalkan Ricis, terus apa lagi ya, Cravens, tahu kan? Terus apa lagi ya, Cravens, PNG tuh yang punya Pantene. Itu susah buat masuk perusahaan-perusahaan. Itu bukan cuma multinasional lagi, perusahaan internasional sih itu masuk. Aku nggak bisa masuk karena IPK aku nggak bagus. Karena aku ngerasa memang ya kapasitasku cuma sampai di situ. Aku bukan orang yang pintar. Itu pula ditambah kita ngejar umur ya, kan ada batasan waktu, ada batasan usia. Ada batasan usia sih enggak. Misalkan ada batasannya, sebenarnya drop out dari kampus itu 7 tahun kuliah. Kalau aku kan baru tahun kelima udah lulus sih, masih ada cadangan 2 tahun lagi nggak aku ambil gitu. Emang harusnya tepat waktu tuh lulus di tahun keempat.
aku orangnya agak nyantai gitu kan, suka menunda, apalagi menunda kebaikan. Itu sih. Sama tahu Mbak Citra nggak Mas? Nah Mbak Citra kan ternyata kumlot. Lulus tepat waktu. Oh Terpuji artinya kan. Tadi udah aku ceritain ya kumlot. Udah, terus Oh iya, kumlot itu maksudnya gimana sih? IPK-nya 4 gitu. cum laude itu bukan IPK 4, tapi lulus, bisa jadi lulusnya tepat waktu, kemudian IPK-nya itu IPK-nya di atas 3, bisa jadi ya, ini 3,5, di atas 3,5. Gitu ya, cum laude itu gitu. Terus apa bedanya sama lulusan lain? Kalau bedanya sama lulusan lain, Yang lulus IPK-nya di atas pertama kalau yang nggak cum laude itu dia nggak tepat waktu lulus, maksudnya 4 tahun lebih. Kalau yang cum laude itu kurang dari 4 tahun atau sama dengan 4 tahun. Oh gitu ya, cum laude itu maksudnya biasanya nggak biasanya nggak mesti juga sih. Walaupun sampean IPK-nya 3,6 tapi lebih dari 4 tahun, sama aja, bukan cum laude gitu. IPK-nya 3,6 tapi lulusnya 4 tahun. Lebih dari 4 Oh tahun. iya, paham. Sama aja, bukan cum laude. Oh iya. Di atas cum laude ada summa cum laude. Itu gimana? Lebih terpuji lagi tuh. Biasanya itu yang lulusnya lebih cepat lagi, 3,5 tahun. Tahu awal nggak? Itu berarti sum cum laude ya? Itu 3,5. Iya, kalau nggak salah 3,5 dia lulusnya cepet. Berarti sum cum laude ya? Bisa jadi sih. Padahal dia pinter ya. Ya, Pinter dia. untuk bidangnya pintar berarti kan. Di bidang ekonomi aku nggak pintar di bidang ekonomi karena bukan bidangku kan. Ya tapi ada satu pelajaran lagi yang aku dapat. Iya, dari segala pengalaman sampai waktu kuliah gitu ya. Iya, aku jadi ingat Jeki lagi gitu. Jadi Samin itu masih tetap rendah hati gitu, dan nggak apa ya, kayak dan nggak gengsi dan nggak merasa udah punya banyak pengalaman gitu, kayak masih rendah hati. Iya sih, aku jadi inget Jaki, dia bilang ke sampean kan, Zen kan ini Neri ini umurnya di bawahmu gitu, terus kenapa gitu kan. Nah, dan babanya, dan emang Jaki itu emang orangnya sombong gitu ya. Nah, tapi aku lihat Jaki lagi, dia itu juga lulusan S1 di Semarang. Jadi aku nganggapnya tuh semua orang yang lulus S1 itu bukan nggak pinter, pasti dia ada intelektualnya lah istilahnya Mas. Berarti Jaki itu sebenarnya ya pinter juga sih harusnya, iya nggak sih? Belum tentu sih. Ya gitu. Bisa jadi yang maaf ya, yang bisa kuliah tuh dia yang beruntung. Misalkan sampean yang enggak kuliah, itu kan bisa jadi karena kurang beruntung gitu kan. Dan mungkin soal itu juga sih. Iya. Apa lagi ya? Terus kalau misalkan aku ngelihatnya ada orang yang pintar atau orang yang gak pintar atau bodoh, aku ngelihatnya adalah orang yang rajin dan orang yang malas. Kalau dia rajin, dia akan belajar supaya dia pintar. Kalau dia malas, dia gak mau belajar, sehingga dia menjadikan dia orang yang gitu. Jadi yang membedakan ada dua, cuma orang rajin sama orang yang malas. Aku nggak mau bilang orang itu pintar atau orang itu gak pintar. Rajin dan malas. Iya, karena orang yang nggak malas itu yang menjadikan dia nggak pintar kan. Benar. Untung udah ke record, jadi bisa nonton lagi loh. Terus sama yang sampai bilang, kalau aku lihat teman magangku dia masih kuliah, ada yang baru semester 4 dan sebagainya. Aku baru magang setelah lulus, 2 tahun setelah lulus. Kalau misalkan orang bilang pasti udah telat di umur segini baru magang. Aku enggak, aku bakal jauh
aku belum tahu, gak ada yang terlambat gitu. Kesalahan aku di masa lalu gak usah apa ya, disesali. Harusnya memang aku magang ketika masih kuliah gitu ya, maksudnya ya punya pengalaman. Tapi ini sebagai penggantinya gitu, aku magangnya sekarang. Oh ya mas, bentar. Teman sampean ini dia kuliah dan dia magang. Itu atau kuliahnya cuti dulu atau gimana? Jadi kalau yang ini dia masih 3 semester. Iya. Kalau anak sekolah tuh lagi libur sekolah, mereka bakal masuk ini September gitu kalau nggak salah. Dan nanti ketika masuk kuliah pun online katanya, jadi bisa kuliah sambil magang. Berarti emang sama pihak kampus itu nggak dibatasin buat kerja atau magang gitu? Tapi ada juga dia itu yang udah tingkat akhir. Jadi dia belum lulus kalau misalkan belum selesai magang, jadi dia apa ya, sekarang tuh fokusnya cuma magang aja. Dan udah selesai kuliahnya, Udah selesai, full magang. full magang aja. Tuh Sama nggak sih sama KKN itu? KKN Sama magang beda? ya beda sih. Biasanya magang ya magangnya itu di industri yang berkaitan sama jurusan kita. Kalau KKN itu ada kampus yang mewajibkan, ada juga gak wajib. Kalau KKN kan lebih kepada pengabdian kepada masyarakat gitu. Kita mengabdi misalkan dengan program yang kita bikin itu menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Gitu. Oke, thank you mas insight-nya. Yuk kita sholat dulu ya. Ya, Ini udah di spot? udah, aku belum cek hasil. Oke, thank you banget Mas Zen. Insight-nya keren dan dapat pelajaran banyak dari Mas Zen ini. Masya Allah. Semoga sehat selalu. Antum. Barakallahu fikum. Oke, gitu aja. Semoga menjadi pengingat bagi diriku untuk selalu semangat mengejar cita-cita. Oke, bismillah. Jangan lemas-malas lagi jar, oke? Yang membedain itu antara orang rajin dan orang malas. Nah, lu nggak boleh malas lagi, oke? Sip, good. Bener gitu, Mas Jan? Bener gitu? Ya betul. Oke. Makasih banyak.